Halo, berjumpa lagi bersama Arif di sini pada video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memahami materi mengenai konsep peluluhan fonem K, P, T, dan S. Materi dalam video ini sudah disesuaikan dengan kurikulum operasional Satuan Pendidikan Merdeka Belajar dalam program Sekolah Penggerak. Banyak orang masih merasa bingung dalam memahami kaidah bahasa Indonesia dan kurang tepat saat mempraktikannya, baik mengenai kosakata maupun tata bahasa. Hal itu bisa ditemukan antara lain di media elektronik ataupun cetak, buku, film, dan berbagai fasilitas umum. Salah satunya tentang penggunaan kata berimbuhan, khususnya menyangkut peluluhan fonem atau huruf pada kata dasar berawalan huruf K, P, T, dan S yang memperoleh imbuhan me dan pe. Peluluhan itu merupakan bagian dari morfofonemik, yaitu perubahan fonem yang terjadi sebagai akibat pertemuan antara morfem, atau yang dimaksud di sini adalah kata atau suku kata yang satu dan morfem yang lain. Tujuannya untuk mempermudah pelafalan. Sekarang, mari kita lihat apa maksud dari istilah peluluhan dan fonem. Peluluhan sendiri di dalam KBBI diartikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan menghancurkan. Nah, selain istilah peluluhan, kamu nanti akan juga mendengar atau sering mendengar istilah pelesapan. Nah, makna dari istilah peluluhan dan pelesapan ini hampir mirip. Nah, apa itu pelesapan? Pelesapan adalah proses, cara, perbuatan penghilangan. Nah, sekarang mari kita lihat istilah yang kedua, fonem. Apa itu fonem? Fonem adalah satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem sendiri itu berbentuk bunyi, dan kamu lebih mengenal dengan istilah huruf. Selanjutnya, apa itu peluluhan fonem? Nah, peluluhan fonem adalah sebuah fonem digantikan dengan fonem lain atau huruf lain karena fonem atau huruf sebelumnya telah luluh atau lesap atau hilang setelah proses pengimbuhan prefiks atau penambahan awalan me atau pe pada kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Nah, kapan fonem KPTS tersebut luluh? Nah, sekarang mari kamu perhatikan baik-baik. Nah, fonem K, P, T, dan S luluh jika kata dasar yang berawalan huruf konsonan tunggal. Nah, apa maksudnya? Kata dasar yang berawalan huruf konsonan tunggal K, P, T, dan S menjadi luluh jika mendapatkan imbuhan me dan pe. Dengan syarat tambahan, jika huruf kedua pada kata dasar tersebut adalah huruf vokal, maka huruf atau fonem K, P, T, dan S tersebut akan luluh atau hilang saat terjadi pengimbuhan atau penambahan awalan me dan pe. Sekarang, mari kita lihat bagaimana contoh peluluhan kata dasar yang berawalan K, P, T, dan S setelah mendapat imbuhan berupa awalan me.
Nah, coba kamu perhatikan contoh di layar video kamu. Nah, ada kata kail. Saat kata kail mendapat imbuhan berupa awalan me, maka huruf K pada kata kail tersebut melesap atau hilang menjadi mengail. Kenapa? Ingat lagi aturan tadi. Huruf atau fonem K, P, T, dan S akan hilang atau melesap atau luluh jika huruf awal pada kata dasar tersebut adalah huruf K, P, T, dan S. Dan syarat kedua adalah setelah huruf awal K, P, T, dan S tersebut adalah huruf vokal. Nah, pada kata kail di sini setelah huruf K adalah huruf vokal yaitu huruf A. Makanya kata kail huruf K-nya melesap saat ditambahkan awalan me. Nah, untuk contoh yang kedua ada kata pacu. Nah, kata pacu jika ditambahkan awalan atau prefix me atau prefix me, maka kata pacu tersebut akan menjadi memacu. Nah, pada contoh ini bisa kamu lihat bahwa huruf P itu melesap atau hilang setelah ditambahkan awalan me. Nah, sekarang coba kamu lihat contoh ketiga, kata tari. Saat mendapat imbuhan awalan berupa imbuhan me, maka kata tari menjadi menari. Huruf T-nya melesap. Kemudian ada contoh kata supply. Nah, pada kata supply menjadi menyuplai. Huruf S-nya melesap. Sekarang, mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S yang mendapat prefix P. Nah, coba kamu lihat, ada di sini contoh yang pertama yaitu ada kata dasar berupa kabar. Nah, pada kata kabar ini huruf awalnya adalah huruf K. Nah, huruf keduanya adalah huruf vokal yaitu huruf A. Maka jika ditambahkan imbuhan berupa awalan P, maka kata kabar menjadi pengabaran. Nah, contoh yang kedua, kata tangan. Saat ditambahkan awalan berupa P, maka huruf T dan huruf kedua berupa huruf vokal akan mengalami pelesapan menjadi penanganan. Kemudian contoh yang ketiga, sebar. Ditambahkan prefix berupa P, maka menjadi penyebaran. Kemudian kata potong menjadi pemotongan, di mana huruf P pada kata potong ini melesap atau menghilang dikarenakan penambahan imbuhan P. Sekarang, mari kita lihat kapan fonem K, P, T, dan S tidak luluh pada sebuah kata dasar. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat fonem K, P, T, dan S tidak luluh pada sebuah kata dasar walaupun ditambahkan imbuhan me atau p. Nah, kapan itu? Nah, yang pertama yaitu jika kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S tersebut memiliki konsonan ganda. Apa maknanya? Kata dasar yang berawalan huruf konsonan ganda atau dikenal dengan gugus konsonan atau klaster konsonan tidak luluh jika mendapat imbuhan me dan p. Nah, adapun huruf awalnya bermacam-macam, tidak terikat hanya dengan huruf atau fonem K, P, T, dan S. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Pada kata klarifikasi, ya, kata tersebut jika ditambahkan imbuhan me, maka
huruf K pada awal kata klarifikasi tersebut tidak luluh atau tidak melesap atau tidak hilang. Kenapa alasannya? Coba kamu perhatikan. Huruf kedua setelah huruf K pada kata klarifikasi tersebut adalah huruf konsonan. Nah, kita kembali lagi pada aturan yang tadi. Kapan sebuah kata dasar berawalan fonem K, P, T, dan S tidak luluh? Yaitu jika sebuah kata dasar yang berawalan fonem K, P, T, dan S tersebut, huruf keduanya adalah huruf konsonan dan terbentuk gugus konsonan. Nah, atau berkonsonan ganda di awal kata tersebut. Maka jika ditambahkan awalan imbuhan berupa imbuhan me, maka kata tersebut tidak mengalami pelesapan huruf awalnya tersebut. Nah, jika kamu lihat pada video ini, maka kata klarifikasi tetap menjadi mengklarifikasi saat ditambahkan awalan me. Nah, sekarang coba kamu lihat contoh yang kedua. Pada kata protes, ya, jika ditambahkan awalan atau imbuhan prefix berupa me, maka kata protes tersebut huruf awal P-nya tidak melesap atau tidak menghilang. Nah, kenapa? Ingat, saya ulangi bahwa setelah huruf P, huruf keduanya adalah huruf konsonan sehingga membentuk konsonan ganda atau gugus konsonan. Sehingga kata protes saat ditambahkan imbuhan berupa awalan me, maka kata tersebut menjadi memprotes. Nah, penambahan atau pemberlakuan ketidakluluhan ini ya pada setiap kata dasar berawalan K, P, T, dan S ini tidak hanya berlaku pada kata-kata dasar yang hanya berawalan K, P, T, dan S saja. Tetapi juga berlaku pada kata-kata yang berawalan gugus konsonan atau berkonsonan ganda di awal kata tersebut. Bisa kamu lihat pada contoh ketiga, yaitu pada kata blokir. Ini kan huruf awalnya B. Nah, setelah huruf awal B tersebut, huruf keduanya adalah huruf L, yaitu huruf konsonan juga. Maka saat ditambahkan imbuhan atau prefix berupa prefix P, maka kata blokir tersebut pada contoh ketiga ini tetap berbentuk pemblokiran. Jadi huruf B-nya tidak mengalami pelesapan atau penghilangan. Nah, untuk contoh keempat pada kata gratis, saat ditambahkan awalan berupa imbuhan P, maka kata gratis tersebut huruf G-nya tidaklah melesap atau tidaklah menghilang dan tetap berbentuk penggratisan. Nah, sekarang mari kita lihat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, kata dasar yang memiliki fonem awal berupa K, P, T, dan S tidak luluh jika terdapat pengimbuhan bertingkat, yaitu fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata yang berimbuhan yang berawalan yaitu huruf K, P, T, dan S. Sekarang mari kita lihat contohnya. Nah, di layar video yang sedang kamu perhatikan ini, contoh yang pertama kita itu yaitu ada kata pertaruhkan. Pada kata pertaruhkan, ya, kata ini terdapat awalan berupa P. Nah, maka jika ditambahkan awalan me, maka huruf P tersebut atau huruf P tersebut tidak mengalami penghilangan atau pelesapan.
Jadi dia tetap dalam bentuk awalnya tersebut. Nah, jika ditambahkan awalan me pada kata pertaruhkan, tetap menjadi mempertaruhkan. Contoh yang kedua, permainkan. Nah, pada kata permainkan ini, kata ini sudah mendapat awalan pe. Ya, maka jika ditambahkan imbuhan me di depannya, tidak mengalami pelesapan huruf P ini. Ya, jadi tetap berbentuk mempermainkan. Sekarang, ada beberapa hal yang dikecualikan dari aturan peluluhan atau pelesapan kata dasar yang memiliki fonem awal K, P, T, dan S ini tidak mengalami peluluhan. Yang pertama yaitu pada kata dasar punya, jika ditambahkan awalan me, maka bentuknya tetap mempunyai. Hal ini karena jika mempunyai ini tidaklah diterima oleh masyarakat atau kurang berterima oleh masyarakat dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Makanya pada saat kata punya ditambahkan awalan me, walaupun huruf awalnya adalah atau fonem awalnya adalah P pada kata punya ini dan huruf keduanya adalah huruf vokal, walaupun ditambahkan awalan me pada kata punya ini tidak mengalami pelesapan huruf P-nya, tetap mempunyai. Karena mempunyai tidaklah akrab atau tidaklah biasa digunakan oleh masyarakat kita. Nah, pengecualian yang kedua. Pada kata dasar kaji bisa menjadi mengaji dan mengkaji jika ditambahkan awalan me pada kata kaji tersebut. Ya, karena kata mengaji berarti mendaras atau mempelajari Al-Quran. Sedangkan mengkaji artinya mempelajari atau menelaah suatu hal secara lebih mendalam. Nah, pengecualian yang ketiga, pada kata syair. Kata syair, jika ditambahkan awalan pe, maka bentuknya adalah penyair, bukanlah pensyair. Apa penyebabnya? Karena kata penyair sudah biasa digunakan oleh masyarakat kita. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita terkait tentang peluluhan fonem K, P, T, dan S pada sebuah kata dasar jika ditambahkan awalan me dan p. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.